サンクアニム。 Halo nakama, balik lagi bersama Sang Anime. Karena banyak permintaan untuk lanjut part 2, kita bikinkan part 2 nya nih. Bagi kalian yang belum nonton part 1 nya, silahkan ditonton dulu ya guys, karena ini adalah video kelanjutannya. Nah, buat yang penasaran part 2 ini akan seperti apa, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, silahkan diklik dulu tombol subscribe nya sob. Jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita saksikan. Kali ini kita diberitahu tentang apa yang terjadi pada kerajaan kuno dan apa sebenarnya yang dimaksud abad kekosongan itu. Namun sebelum itu, senjata kuno yang terakhir yang belum kita ketahui yaitu Uranus adalah pesawat ruang angkasa yang mampu melakukan perjalanan ke bulan. Tidak hanya itu, Uranus juga mampu menghancurkan sebuah negara dalam satu kali tembakan sob, dan juga Uranus ditenagai oleh tenaga listrik. Hal ini tentu saja berbeda dengan Dr. Vegapunk yang menggunakan uap panas untuk semua sumber energinya. Uranus pernah digunakan 900 tahun yang lalu. Ya, walaupun tidak bisa menghancurkan kerajaan kuno sampai bersih, dampak dari tembakan Uranus mengakibatkan banyak es yang membeku mulai mencair nih sob. Dan es yang mencair itu mengakibatkan air laut naik secara drastis. Nah, beberapa bagian kerajaan kuno yang terbelah tidak mampu bertahan dan akhirnya ada yang hanyut dan ada juga yang tenggelam ke dasar laut. Setelah naiknya air laut yang secara tiba-tiba, alam pun mulai tidak bersahabat dan pada akhirnya zaman es pun dimulai. Dan tidak hanya itu, beberapa musim di dunia mulai kacau seperti yang kita lihat di dunia baru. Dan yang lebih buruk pada zaman itu adalah dunia mengalami 100 tahun musim dingin. Dunia mengalami 100 tahun musim dingin dengan kegelapan. Dan inilah yang dimaksud dengan point century atau yang kita kenal sebagai abad kekosongan. Akan tetapi, berkat bantuan dari Agassi, yaitu Poseidon pada masa lalu, kapal Noah yang membawa peninggalan penting dari kerajaan kuno dapat dibawa pergi dan disembunyikan di dalam pulau manusia ikan. Dan kita ketahui, salah satunya adalah surat permintaan maaf dari Deret untuk Agassi. Deret pun memberitahu Agassi bahwa dia sangat menyesal. Dan Deret juga berkata bahwa dalam 900 tahun ke depan akan ada seorang pria yang muncul dan memenuhi janji itu. Dan pada akhirnya, rakyat manusia ikan akan bisa naik ke daratan dan menikmati mentari. Dan kita lanjut ke part berikutnya. Part berikutnya membahas tentang Zunisha yang dulunya masih berusia 100 tahun. Zunisha dulunya adalah penjaga dari kerajaan kuno dan tuannya adalah klan Kozuki. Zunisha diperintahkan menjaga sesuatu di kerajaan kuno tersebut. Akan tetapi Zunisha gagal karena lawannya ternyata menggunakan kekuatan buah iblis kepada Zunisha. Dan gara-gara kegagalan dari Zunisha, kepala klan dari Kozuki memerintahkan Zunisha untuk tidak kembali ke Wano lagi. Setelah Zunisha diusir dari negeri Wano, Wano pun mendapatkan tugas. Dan setelah tugas itu diselesaikan, negeri Wano mendapat paksaan untuk menutup perbatasannya. Dan kita kembali dibawa ke abad kekosongan. Im Sama melakukan operasi keabadian kepada dirinya. Dan di alur ini juga diceritakan bahwa Joy Boy telah benar-benar dikalahkan oleh Im Sama. Setelah kekalahan dari Joy Boy, kabar mulai menyebar bahwa dalam 800 tahun ke depan Nika akan muncul kembali. Dan pembersihan pun mulai dilakukan pada masa-masa setelahnya. Partai pendukung Joy Boy akan benar-benar dihabisi oleh Im Sama. Namun tak mau kalah, pendukung Joy Boy pun menyebar poneglyph ke seluruh dunia dengan harapan agar Nika membaca poneglyph ini dan menuntunnya agar Nika tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Dan mungkin inilah yang dipersiapkan negeri Wano sebelum menutup perbatasannya. Bersamaan dengan itu, akhirnya pemerintahan dunia pun terbentuk. Uranus disembunyikan oleh Im Sama, Poseidon sudah tidak ada lagi, dan Pluton menghilang setelah tenggelam sob. This is my ark. I will travel to the endless past on it. Lanjut pada part selanjutnya. Di part selanjutnya kita akan membahas bagaimana Logos ini bisa tercipta, yang nantinya akan dijelaskan oleh Dr. Vegapunk, dan dimana ini akan berhubungan langsung dengan kerajaan kuno yang sudah kita ketahui bahwa ini adalah benua super besar, dimana dalam setiap bagiannya memiliki unsur bumi atau magnet yang unik dan berbeda-beda. Dan dijelaskan juga kalau daerah yang mempunyai kepadatan material tertinggi adalah Pulau Logstar. Hal itu terjadi di masa lalu saat air mengalir ke hilir. Beberapa material juga ikut mengalir ke hilir, sehingga daratan yang dekat dengan Logstar akan memiliki kepadatan material yang sangat tinggi. Sebaliknya, sedangkan tempat yang jauh dari Logstar memiliki kepadatan terendah. Dan demikianlah akhirnya Logos pertama pun terbentuk sob. Nah, itu adalah awal spoiler atau bocoran menarik yang kita dapatkan. Masih ada kelanjutannya yang lain nih sampai ending cerita One Piece. Bagaimana nih menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika ingin lanjut part 3, silahkan di subscribe terlebih dahulu sob. Dan sekian dulu dari video Sang Anime kali ini. Dan sampai jumpa di part 3. Saya Sang Anime pamit undur diri. サンクアニメ